Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang terhormat Ketua DKM beserta jajarannya, Dr. Cucu dan teman-teman pengurus DKM yang hadir pada malam hari ini. Kemudian juga yang terhormat dari Ikatan Warga Muslim yang malam ini juga hadir, dan yang terhormat juga ini dari media komunikasi Menko Ikatan Warga Muslim, Pak Samsul Komar. Beliau juga ini musisi mas di Surabaya, tapi nggak laku. Kemudian banting setir menjadi sound engineer. Kadang-kadang teman saya. Mari kita bersyukur dan berharap keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dan menyampaikan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, seraya mengakui bahwa Allah menciptakan manusia bergolong-golongan, bersuku-suku, agar mereka saling mengenal dan mengakui bahwa tidak ada seorang pun yang lebih mulia daripada manusia lainnya kecuali karena ilmu, amal, iman, dan amal baik. Jamaah yang kami hormati, kehidupan seorang artis seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang berbau negatif, berbau maksiat, dunia malam, alkohol, drugs, ya, disebut-sebut sebagai bagian dari lifestyle mereka, sudah menjadi gaya hidup mereka, dan ada yang terseret jauh ke dalam dan tidak mampu keluar, tetapi ada juga yang mampu berikhtiar, mampu keluar dari jebakan duniawi, kemudian menemukan cahaya dan akidah Islam. Ini juga mungkin yang dirasakan oleh tamu kita malam ini yang akan kita ajak ngobrol ringan. Jamaah juga nanti bisa bertanya langsung ke beliau. Di samping saya ini adalah Mas Edi Kebut. Beliau seorang gitaris handal dari grup band Grass Rock asal Surabaya, ya. Beliau sudah manggung dari banyak konser-konser musik di Indonesia maupun di negara-negara tetangga. Di tahun 1985 ke atas, ya, 90-an, ya. Mungkin kalau anak-anak, kalau saya bilang anak muda ini udah pada dewasa, mungkin ya tahun 90-an lah, ya. Itu bisa ingat salah satu lagu hitsnya itu adalah Peterson, ya. Nah, Peterson bergabung bersama Rere, Daya, kemudian Yudi, ya, dan Mando, ya, untuk Mas Edi Kebut mendirikan grup Grass Rock. Kemudian di samping di ujung kanan ini adalah tentu juga sudah sering mendengar namanya, ya. Dia adalah Anwar Fatahillah, punggawa grup band Power Slave. Betul, ya, Bang Anwar, ya? Betul. Nah, Bang Anwar ini mendirikan grup Power Slave di Semarang, kemudian mengikuti beberapa festival musik rock sama seperti Grass Rock yang digawangi oleh Lock Zilgo pada waktu itu yang paling kenal. Mereka kemudian melangkah dari Semarang, dari Surabaya maju ke pentas rock nasional. Malam ini saya akan mencoba membuka perbincangan. Nanti jawab bisa juga langsung mengajukan tangan untuk bertanya ke beliau, ya. Perlu diketahui bahwa
sempat melewati masa-masa kelam ya saat terjun ke dunia musik, meskipun beliau sebetulnya lahir dan besar dalam keluarga muslim yang keras ya. Kemudian demikian juga dengan Anwar Fatahillah. Lagunya paling terkenal itu paling sering diputar kemarin sempat saya sebar-sebarin ya di web, antara lain Sudah Jangan, kemudian Malam Ini ya. Beliau seorang basis yang sudah malam melintang di pentas musik rock Indonesia. Nah, Bang Ahmad dan Mas Didi Kumpul, Anda pernah lupa agama dan lupa Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya diceritakan barangkali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi ini jadi buka aib di rumah Allah gitu. Mudah-mudahan enggak ya, tapi jadi pelajaran ya. Kita petik hikmahnya. Jadi kalau dibilang lupa sama Allah itu enggak, karena saya punya, artinya waktu itu saya tahu ilmunya. Jadi saya tidak berani meninggalkan sholat Jumat itu 3 kali berturut-turut. Ya. Saya ngaji dari kecil. Ibu saya ini agamis banget sampai nggak pernah lepas. Al-Quran ya. Maaf. Tapi begitulah. Makanya tadi ini di flyernya ngobrol perkara iman ya. Jadi saya mau mengingatkan diri saya sendiri terutama. Jadi pentingnya iman, karena ilmu ini kalau menurut yang saya kaji beberapa tahun terakhir ini sejak saya hijrah itu, jadi ilmu ini tanpa iman gak bakal jadi amal gitu. Jadi saking pentingnya iman, maka usaha atas iman ini sangat jadi perkara yang sangat besar gitu. Jadi singkat cerita ya, jadi begitu katakanlah hari ini Jumat gitu, saya sholat Jumat ini udah gak sholat lagi gitu sampai Jumat kedua besok dan Jumat ketiga saya sholat lagi gitu. Karena ilmunya kan kalau orang berturut-turut meninggalkan sholat Jumat secara sengaja dan dia jatuh pada kufur ya, murtad gitu. Nah ini yang saya pegang gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah teman-teman di sini, adik-adik terutamanya masih panjang perjalanannya, ini bisa mengambil hikmah dari cerita saya. Gitu. Jadi saya bisa ngaji dari kecil, dari mungkin SD saya sudah bisa baca Al-Quran gitu. Tapi begitu saya masuk Jakarta ini, masya Allah, gitu. Jadi sebetulnya bukan kaget karena dari desa ke kota, bukan. Lingkungannya sudah hampir sama di Surabaya itu, seperti itu juga hampir sama dengan Jakarta. Beda apa ya, luasnya Jakarta ini bisa 4 kali Jakarta, 4 kali Surabaya. Cuman kalau masalah kemaksiatan ya sama juga sih. Bahkan saya besar itu di lingkungan rumah saya ini dekat, tapi nggak dekat banget ya, satu kecamatan lah sama Doli itu ya. Ada kenal Doli? Nggak tahu ya, orang baik-baik semuanya. Alhamdulillah kalau nggak kenal Doli ya, alhamdulillah. Jadi tapi ya itu setiap pulang. Jadi ini pelajaran hikmah dari yang saya sampaikan ini. Saya sangat menjaga hati ibu saya gitu. Jadi jangan sampai ibu saya tahu saya pulang dalam keadaan mabuk gitu ya. Jadi saya hindari yang langsung efeknya itu langsung bisa bau yang lebih. Jadi saya pakai yang lainnya lah gitu ya. Jadi karena saya sangat
dosa besar gitu. Nah ini yang saya pegang gitu. Jadi betul-betul saya menjaga perasaan ibu saya. Bahkan saya pacaran itu 12 tahun, tapi nggak jadi. Ya nggak jadi. Tapi ini yang saya mau ceritakan ini, saya saking ingin menjaga perasaan ibu saya itu. Pergaulan saya dulu bebas juga, cuma saya tidak mau menodai pacar saya tadi ya. Jadi karena apa? Karena saya ingin menjaga perasaan ibu saya. Dan terakhir ini saya ambil kesimpulan yang mungkin yang membuat saya dapat hidayah lebih baik lah dari dulu itu mungkin itu ya. Perasaan saya merasa sudah berbakti ya, menjaga perasaan ibu saya supaya ibu saya tidak kecewa, tidak marah, tidak mematahkan hati beliau. Jadi mungkin itu yang membuat saya selamat. Dan doa ibu tadi. Ya, doa ibu yang membuat ini. Jadi di tengah kesibukan saya tetap tidak meninggalkan sholat sampai 3 kali betul-betul dia sholat Jumatnya. Gimana kalau mengalah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak SS. Menjawab pertanyaan sampai di mana saya lalai dengan alhamdulillah saya waktu itu ya sholat itu masih terjaga, sholat masih terjaga, tapi sholat masih terjaga, akan tetapi ya masih ada jalan dulu. Posisinya kayak gitu, baik dari sini. Ya, masih waktu itu masih begitu. Ya, alhamdulillah sekarang mudah-mudahan bisa istiqomah. Baik. Oh ya, di tengah-tengah kita juga hadir Mas Bedi ya. Mas Bedi ini penulis lagu untuk Tingkat Nombor dan grup band The Massive ya. Iya. Nah, itu ada di pojok sana Mas Bedi ya, penulis lagu. Kemudian yang pertanyaan berikutnya, saat lagi kapan merasakan kegelisahan dan hati yang berkecamuk untuk ke jalan yang diajarkan Rasulullah? Apakah ada kebingungan? Itu mulainya dari mana? Silakan. Jadi maksiat ini capek juga. Ya. Saya ingat. Jadi ketika para pengurus itu rasanya muslim ya meninggalkan ikut berubah dari sunnah Nabi, disuruh menjaga bukit Uhud, tapi ketika melihat seperti orang Islam ini menang, maka ditinggalkan nih tanpa menunggu perintah Nabi gitu. Nah, sempat ada dialog waktu itu Abu Sufyan masih belum masuk Islam sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi sempat argumennya, adu argumen. Jadi bilang, si Abu Sufyan bilang, kita sekarang impas. Apanya impas kata Umar radhiyallahu anhu? Waktu perang Badar pasukan kami mati 70 orang. Tapi ketika perang Uhud kalian juga mati 70 orang. Yang impas gitu. Tapi kata Umar radhiyallahu anhu beda. Jauh bumi langit. Jadi kami mati, tapi mati syahid masuk dalam surga. Tapi kalian mati sakit masuk neraka. Jadi artinya sama-sama usaha. Artinya membuat satu tindakan maksiat, tindakan kebaikan ini sama-sama juga. Tapi pada titik tertentu itu saya merasa capek gitu. Begini terus, besok bangun begini terus, begitu lagi. Tapi sampai akhirnya saya menemukan istri saya sekarang ini. Jadi istri saya ini bukan lulusan
lulusan pondok, bahkan bisa dibilang biasa aja ya. Tapi ketika mau menikah itu istri saya minta syarat sama saya itu. Jadi istri saya ini sebenarnya teman saya karakter rendah gitu. Teman-teman udah kenal lama, cuma ketika saya putus dari pacar saya 12 tahun itu ya ternyata memang nggak boleh pacaran itu, sia-sia aja. Jadi yang belum pacaran nggak usah pacaran, langsung nikah aja kan. Jadi istri saya, calon istri saya waktu itu bilang, aku mau nikah sama kamu tapi kamu harus sholat. Gitu. Nah di situ mulai dulu main peta umpet tuh. Jadi waktunya sholat saya keluar masjid, keluar rumah ke warung. Waktunya orang pulang saya pulang. Wis sholat, oke, bahasa Jawa ya. Istri saya orang Surabaya kan. Wis sholat, udah. Oh iya bagus. Tapi capek juga bohong, gitu. Akhirnya saya tunjukkan bahwa saya nggak sholat, gitu. Sholat. Nah di situ istri saya marah. Oh nggak bisa, kalau kita dulu komitmennya kamu harus sholat. Akhirnya berat gitu. Sampai satu saat saya juga capek berantem terus gitu ya. Akhirnya saya ketemu sama mantan penyanyinya Jetlayer ya, zaman era saya juga Jetlayer, namanya Yangson. Yangson ini pernah bikin dua album solo, pernah gue sama Ita Masanya di tahun 80-an akhir pas 90-an awal gitu. Ketemu dia di masjid seperti ini, suasananya Ramadan. Terus singkat cerita dia ngisi kultur. Itu setelah beberapa tahun saya nggak ketemu sama dia itu, dia disuruh kultur. Tapi kultur itu luar biasa buat saya. Ini masya Allah ini penyanyi metal itu bicara agamanya luar biasa. Itu menarik perhatian saya. Sehingga ketika dia tahu saya tertarik, ini jadi senjatanya dia untuk merekrut saya gitu. Berikut dalam hidayah ya, sehingga saya diajak ngaji. Dan di situ ketika diajak di satu masjid, saya ketemu sama teman-teman saya yang nakal-nakal. Yo. Jadi yang menginfluence Mas Edi itu adalah yang saya lihat dari Jetlayer ya. Betul. Ya saya ketemu sama almarhum Gito Rolis, terus Irfan Rotor. Sudah meninggal juga kan? Sudah hijrah mereka sudah. Irfan Rotor juga sudah meninggal. Oh iya, Irfan Rotor meninggalnya masya Allah begini tangannya di posisi. Ya. Rockers lah, rambutnya bodoh gitu, tapi ketika hijrah nggak segini, sunahnya sepundak. Tapi ketika matinya itu tangannya begini. Jadi menurut perkiraan teman-teman itu, ketika dia meninggal dunia itu, dia udah nggak ada tasyahud. Jadi waktu sholat mungkin dicabut nyawanya. Nah, tapi posisinya tangan ketika dimandikan begini terus, tangan tahu begini. Ini yang luar biasa. Jadi ya, ketika itu saya merasa nyaman ngaji di masjid itu, karena saya bertemu dengan teman-teman saya yang wah bandel-bandel gitu. Jadi dari situ sejarah apa itu ya, Islamnya. Saya nggak merasa saya sudah baik, belum, saya jauh dari kebaikan, jauh dari standar orang soleh gitu jauh. Tapi saya masih berusaha, tidak berputus asa dari rahmat Allah SWT, selalu sangka baik kepada Allah Taala. Kalau Bang Anwar yang menginfluence sampai menemukan jalan keluar, menarik diri dari dunia yang begitu glamor, adakah orang yang menginvest? Kalau saya sosok orang nggak menemukannya, tapi saya mengalami sendiri karena sudah sangat sering berhenti kamu lagi sampai akhirnya saya harus di satu pilihan yang tahun ini harus menikah. Sementara usia saya mungkin saya menikah umur 40. Nah disitulah saya menemukan mau untuk berhenti dari semuanya. Life begin at 40 gitu ya. Nah, kalau lagi konser atau sesudah konser kan biasanya ada party itu ya. Iya. Nah, pernah tentu ikut-ikut minum 1-2 sloki gitu ya, ikut ganja atau drugs gitu. Pernah nggak? Ya pastinya begitu Pak. Gitu ya. Ya, karena memang dunia musik Nah itu apa yang dirasakan batin Abang dan Mas Edi itu ketika melakukan itu, kan tahu bahwa itu adalah sesuatu yang tidak
Ya. Jadi memang betul-betul ibadah sudah terlepas. Ya, jangan. Tapi masih ya, itu tadi masih ada apa ya? Remnya itu tadi ilmu yang tidak boleh meninggalkan sholat, nggak boleh makan babi, gitu. Jadi orang mabuk itu meskipun mabuk, dia tahu kalau mabuk minum bir pasti dikasih babi nggak mau. Jadi seperti itulah kira-kira. Jadi memang kalau saya sekarang ngaji itu kan agama kita ini kan tergantung dari lingkungan. Jadi kalau saya sih pesan sama teman-teman yang masih muda, adik-adik. Jadi kita bergaul, cari pergaulan yang memang lingkungan yang baik, dan lingkungan yang soleh. Kalau kita bergaul dengan orang yang lalai, pasti kita akan lalai juga. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, insya Allah kita akan ikut-ikutan soleh. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya, ya silakan disebut namanya dari belau mana. Mas Ridwan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cuma dari ini mungkin lebih ke power ini zaman saya. Dulu apa namanya album yang kecil keluar itu saya kelas 1 kelas 2 SMA itu apa ya India Final Love Again itu Abang semua. Kalau Grace Rock saya masih ya, tapi kalau Flowers ini Di zaman saya kalau yang pertama ya zaman sekarang saya yakin anak sekarang nggak akan mengerti lah Flowers seperti apa itu. Dulu sampai saya bela-belain dulu tahun 9 berapa ya? Yang pernah konser di Jember di bareng Slash sama Riff. Saya posisi di Surabaya itu saya kira pulang itu. 2002 ya. Saya ingin nonton Slipnya bukan Andri, ada Andri Fransi di situ ya. Sama Anwar juga sama Egi kan. Nah ini yang menarik si apa namanya saya baca juga Andri sekarang juga incer juga. Ya, betul. Oke. Nah khusus untuk Pak Anwar sendiri apa namanya ketika Pak Anwar memutuskan untuk hijrah gitu ya, itu benar-benar kalau kami stop nggak manggung apa namanya nggak konser lagi atau tetap konser tapi dengan beda apa mungkin dengan usulan konsep berbeda gimana itu gimana bisa diceritain Pak? Maksudnya kan Pak Anwar mungkin kan untuk apa namanya mencari masakan dari apa namanya dari pemerintah itu apakah ketika Pak Anwar memutuskan untuk hijrah itu total stop nggak mampu atau gimana begini apa namanya proses peralihannya nah seperti itu sementara itu dulu ya. Saya mengartikan hijrah itu berhenti dari hal yang buruk ya, maksiat. Dalam bermusik saya meyakini itu kalau kita bisa melakukan dengan baik itu ya bukan hal yang negatif. Jadi sampai saat sekarang ini saya masih bermusik dengan Pak Muslim masih bikin karya dan ini lagi persiapan untuk bikin single. Jadi itu bermusik. Tapi di situ saya kalau pas bikin lirik itu arahnya yang mengajak arah kebaikan. Ada salah satu lagu Pak Muslim yang saya ambil dari nasihatnya Sayyidina Ali. Tapi memang samar ya, saya samarkan juga nggak kelihatan kalau itu saya ambil dari nasihatnya Sayyidina Ali. Saya berkeyakinan apakah itu haram, bermusik apa itu haram. Sementara teman saya Andri, dia karena mengikuti paham dari Salafi, dia mengharamkan musik. Ya monggo silakan itu pilihan. Andri itu tadi kalau Andri total dari bermusik, kangen gitar. Seperti itu sama saya, tapi ya enggak, ya karena lingkungannya dia masih dibilang tadi, seperti masih dibilang lingkungannya, ya akhirnya dia lebih condong ke situ. Kalau saya masih bermusik dan sekarang pun kita masih membawakan lagu-lagu religi mas ya, dengan band Kulhaya itu ada setahun kemarin. Sempat juga sama Ridwan gitu. Jadi masih berkarya, masih bermusik.
tuh mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya mengenai mencari jodoh, caranya gimana Pak Ustadz? Soalnya saya tidak punya jodoh. Wassalamualaikum. Agak sedikit menyimpang nih jadi Pak Ustadz mungkin kalau urusan jodoh ini Pak Kiai Soni nih yang bisa menjawab. Mungkin kita keep dulu. Ada yang lain? Silakan Pak. Ada. Ya silakan Dokter Adi. Waalaikumsalam. Kalau dari dulu kan misalnya kalau namanya good dan rock itu adalah ya pokoknya ya hubungannya dengan drug, dengan mabuk gitu ya. Itu bagaimana? Sebenarnya mungkin grup yang lain, artinya misalnya grup grup yang biasa juga ada ya, seperti ada orangnya kan ya. Nah, yaitu bagaimana selama ini bahwa kalau orang-orang yang band rock itu kayaknya wah ini nggak benar lah gitu ya. Itu bagaimana pendapat bapak-bapak sendiri itu? Yang kedua sekarang kan ada tuh yang namanya grup band rock Voice of the Best. Nah itu kan itu mereka tua kita ya anak-anak ini yang ini baru ya, mereka bilang nggak ada masalah, artinya dia udah menunjukkan ya. Kalau sekarang kalau kita lihat lagu-lagunya pun ada dari apa namanya yang saya yang rock luar negeri gitu yang mereka bawakan. Nah itu maksudnya dan bagaimana pendapat bapak-bapak dengan grup rock ini gitu. Berarti apakah kedepannya nggak boleh lagi ada grup rock atau gimana gitu tempat naik citra itu. Terima kasih. Masih nanti saya jawab dulu ya. Jadi sebetulnya bukan kalau sepanjang perjalanan saya itu sebetulnya main musik itu udah harus mabuk. Jadi sebetulnya main musik mabuk itu juga gak bagus juga hasilnya. Gitu. Jadi kita itu kan kayak ada perasaan euforia gitu. Seolah-olah bagaimana begitu kita rekam dalam keadaan mabuk, besok selesai mabuknya bisa kita cek lagi, nggak enak, nggak jelas gitu. Jadi sebetulnya seperti itu kalau mau jujur ya. Musisi yang mabuk itu sebetulnya amatiran ya, masih amatiran biasanya baru. Jadi yang kebiasaan. Jadi ada orang yang suka minum terus bermain musik, ada orang yang nggak suka minum bermain. Jadi apalagi pada saat sekarang ini main musik itu dituntut memerlukan daya pikir yang tinggi, Mas. Ya, kalau melihat apa dia bisa istilahnya ada gitaris shredder gitu ya, itu cepat banget gitarisnya Paul Simon namanya Ambang itu mainnya cepat banget gitu. Ya itu kalau seandainya dia belajar dalam keadaan mampu pasti dia nggak sampai di titik itu gitu. Hanya maksud saya. Jadi bermain musik itu sebetulnya mampu nggak mampu itu sebetulnya itu sudah apa itu ya? Satu kebiasaan aja. Jadi sudah tidak bisa digeneralisasi. Jadi musisi rock itu harus mampu. Banyak yang musisi nggak rock juga mampu juga, gitu kan? Yang lain nggak main rock juga ada mampu. Bahkan banyak yang nggak mau main musik pun jadi pemampu juga banyak. Gitu. Mungkin di zaman kita saat itu ya, karena kita mengidolakan orang-orang sana, orang luar, band-band Rolling Stone dan macam, ya akhirnya kebiasaan keseharian mereka itu kita ikutin. Yang awalnya coba-coba saya nih, Bang Asif ini, Bang Nasar, baik dan ternyata asik gitu. Tapi untuk sekarang ini kan orang pada itu udah beda-beda. Sekarang ada orang yang keren itu ya yang atletis badannya, yang sehat. Jadi cara pandang dulu sama sekarang Bang udah berubah, udah beda. Gitu. Jadi Saya boleh nambahin tadi jawabannya Mas yang pertama tadi nanya tentang meninggalkan musik atau meneruskan bermain musik. Jadi ada satu pendapat. Jadi pemusik itu manusia juga. Nurani mereka, fitrahnya itu dia
kepingin juga baik, kepingin juga masuk surga juga. Ya. Tapi sunatullahnya kalau orang tidak menjalankan perintah Allah, pasti akan masuk neraka. Apalagi yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kalau ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, banyak dosanya seperti di lautan, tapi satu saat nanti memang dia dimasukkan dalam neraka, tapi satu saat karena iman tadi, karena kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nanti satu saat akan diangkat menuju ke dalam surga Allah SWT kan gitu kan. Nah di sini ulama-ulama yang suka saya ngaji sama beliau ini jadi medan kita sebenarnya, medan dakwah kita. Pemusik-musik itu saya beberapa kali dirangkul sama orang yang mampu, bukan pemusik, jadi dia fans, jadi dia penonton. Dia tiba-tiba merangkul kali, oh Mas Edi, tolong saya Mas Edi, itu ngomongnya bawa minuman keras sambil nangis gitu dia. Jadi kan artinya dia ini kepengen baik, kepengen benar-benar dalam bicaranya. Nah ini medan-medan kita. Kalau ada orang yang berpendapat musik ini harus tinggalkan, udah apa? No debat, ya silakan. Tapi kami, saya, Mas Amar dan teman-teman yang lain masih ada kepedulian. Banyak orang yang kepengen bisa ngaji, kepengen bisa sholat. Saya ini suka khuruz. Ini cerita pengalaman saya. Saya pernah khuruz di Surabaya 4 bulan. Memang saya sengaja pilih ke sana, karena saya mau berdakwah sama teman-teman saya yang namanya dulu mau sama saya. Nah, satu saat pada Isya ini, saya silaturahmi sama kakak kelas saya, itu nggak pemabuk gitu. Tapi tetangga saya, kakak kelas saya, usianya 52 tahun waktu itu. Saya waktu itu usia sekitar 40 tahunan, jadi di atas saya gitu. Itu ketika saya ajak, saya rayu-rayu bagaimana pentingnya agama, saya jelaskan bagaimana pentingnya agama, bagaimana pentingnya membangunkan masjid, laki-laki harus sholat berjamaah. Itu dari jam 7 sampai di Surabaya kan Isyanya lebih awal. Dari jam 7 selesai Isya, saya bersilaturahmi ke rumah dia, jam 11 baru dia mau berangkat ke masjid sama saya ajak itikaf. Tapi itu dengan syarat, dia bilang, tapi nanti kalau sholat aku tidak bisa sholat gitu. Masya Allah, berarti saya usia 52 tahun nggak bisa sholat. Terus saya menutupi kekagetan saya gitu. Oh nggak apa-apa, nanti kalau sampai sholat sama di samping saya aja, saya bilang gitu. Jadi kalau saya gerak apa sama ikut aja. Tapi aku nggak bisa wudhu, bayangkan. Tapi saya nggak bisa wudhu. Ini sebetulnya kalau iman kita lagi naik, aku bisa nangis gitu. Melihat kondisi umat seperti itu. Ini bukan 1-2 orang, jutaan manusia gitu. Ya. Nah, di dunia musik seperti itu juga. Kalau saya dunia musik ini yang datang Pak Ustadz yang bukan musik ya, tampilannya kayak siapa Ustadz Abdul Somad lah katakan, atau Ustadz siapa Firanda gitu, datang ke lingkungan musik pasti ditolak. Ya. Tapi kalau yang datang saya, Mas Anwar, meskipun saya sudah jenggotan gini, pakai peci, tapi mereka tahu bahwa saya masih musik, dan mereka akan membuka ruang untuk duduk bersama sambil gimana Mas Edi kabar? Baik. Terus akhirnya lama-lama bicara itu menyangkut juga. Saya niat kalau saya keluar rumah, meskipun di sini saya niat berdakwah semampu saya. Jadi saya ketika lingkungan musik itu setelah bicara 15 menit, 20 menit saya pasti ujungnya gimana salam dulu. Ya Mas masih belum ini Mas, saya masih apa di sekolah Mas ya. Tapi yang saudara di sana ya. Mas, jadi kan ya, jadi jalan dakwah yang abang ini kan berisiko dijulitin ya, berisiko pada periuk nasi di rumah, berisiko mungkin pandangan negatif dari teman-teman, itu gimana menyikapinya? Jadi memang kalau saya sudah memutuskan saya mau jadi dai, tanda kutip kan, dai yang semampu saya, selevel saya. Jadi memang harusnya berisiko, karena dalam pelajaran berdakwah itu bukan hanya Rasulullah SAW itu kan luar biasa. Dari cerita-cerita semua nabi itu yang paling hebat ujiannya Rasulullah SAW.
gitu kan. Kalau beliau tidak pernah ada ujian yang dilewati oleh seluruh nabi kecuali yang paling berat yang melewati adalah aku, gitu kan. Jadi memang seperti itu para sahabat radhiyallahu juga begitu juga. Mereka menyerahkan nyawanya, mereka dipukuli, mereka disiksa dan lain sebagainya, ada dipanggang di atas bara api itu kan. Araf itu ya. Jadi begitu. Jadi kalau masalah menyikapi teman-teman, bukan semua itu bisa menerima saya. Ada yang begitu dan saya tuh terus lemos gitu. Ya nggak apa-apa. Ya saya penuh hidayah dari Allah. Tapi paling tidak kita sebagai orang Muslim punya tanggung jawab untuk membuat mereka ini bagaimana mereka paling tidak ingat kepada Allah Taala. Nah gitu. Baik, untuk Bang Anwar nih, tadi seperti di awal saya bilang bahwa ada yang bisa menarik diri dari dunia gelap itu, ada yang seperti orang melakukan daya, tapi ini secara sisi kemanusiaannya gitu kan. Ternyata ada juga yang murtad ya, vokalisnya komunis itu kan murtad ya. Siapa namanya? Hedi Ibrahim. Bisa diceritakan sedikit tentang Mas Hedi? Ya, itu saya sangat sedih ya dengan pelatih saya. Dasarnya itu ya seorang yang suka membaca buku, dia pintar sebenarnya, sehingga kadang pikirannya itu terbang dengan apa yang dia baca. Biasanya gitu. Terus dari dasar agamanya pun ya Islam dan ya awal Islam yang biasa itu. Sampai akhirnya dia dalam rumah tangganya ada pertanyaan. Setelah itu karena istrinya itu orang Arab, dia langsung kayak menjustifikasi seakan-akan ya Islam Amerik itu ya, dia sangat tidak suka dengan Islam. Ada keluaran dia dari Islam, masuk ke Hindu, gitu, ke Hinduan, aneh-aneh. Terus sampai akhirnya dia pindah lagi ke Katolik, masalahnya. Katolik nggak bisa, terus ke Nasrani. Sampai sekarang dia udah ada istri yang juga Nasrani, dia semakin kuat dengan keimanannya mereka. Ya, saya kurang enak ya. Sampai tanya lagi tuh apa gimana nih? Waktunya udah isya ya? Oh, mau bertanya Pak Minta, silakan. Kepada saudara kita yang mendapat hidayah, Saya kepada Islam yang hafal, saya ingin bertanya metode dakwah apabila kita menghadapi seseorang yang tadinya yang hidupnya tidak karuan, sehingga dia sebetulnya dia ingin mendapat hidayah. Cuma yang menjadikan masalah ini tak kala datang ingin ke masjid itu sudah dihina, di apa? Kadang dia bilang ada apa ini? Jadi seakan-akan di apa nih, sesuatu yang aneh gitu. Padahal dia ingin ingin mendapatkan hidayah itu, ingin menuju hidayah itu, tapi masyarakat belum menerimanya gitu, karena kehidupannya itu. Nah, bagaimana cara mengajak dia untuk dapat hidayah? Karena di kampungnya sendiri itu gitu. Jadi mohon bagaimana cara untuk mengatasi hal itu? Ya, mohon penjelasannya. Jadi sebetulnya kita yang harus bergerak menjumpai mereka ya. Sebagaimana Nabi-Nabi dakwahnya adalah bergerak menjumpai umat ya. Tapi ketika setelah sudah kita rangkul, kita rayu-rayu seperti tadi yang saya sampaikan itu, tebak kakak kelas saya itu, kita rayu-rayu, nah kita ajak masuk. Nah ini butuh kerjasama sebetulnya. Jangan sampai dia ketika masuk ke dalam masjid itu ada orang bilang, wah mau hujan apa nih? Ada yang bilang, wah mimpi apa nih? Nah gitu-gitu tuh
Justru ada orang yang kita nggak kenal atau kita tahu bahwa ini nggak pernah masjid, terus dia datang masjid, kita harus senang. Kita sambut dia dengan, kalau bahasa yang saya belajar itu ikromul muslimin, kita muliakan dia gitu. Kita rayu-rayu, bahkan kalau bisa kita layani dia, kita kasih minum, kita kasih makan ya di masjid itu ya. Agak nggak boleh makan ya apa yang snack-snack orang, sehingga dia merasa nyaman di lingkungan yang baru itu. Gitu. Jangan sampai dia artinya sudah bisa melepaskan satu ikatan ya, ikatan apa? Ikatan dia susah untuk masjid sehingga dia mau ke masjid itu harus kita hargai. Jadi harus kita sambut dengan apa ya, senyuman, dengan kehangatan gitu ya, dengan apa ya, dengan hadiah-hadiah. Kalau mampu kita berikan hadiah, kita kasih hadiah, kita support gitu. Jangan sampai ada kayaknya mau banjir kan. Jadi sindiran-sindiran itu tak perlu. Gitu maksudnya. Dan bisa dipahami. Untuk Bang Anwar dan Mas ini kan sebentar lagi Ramadan. 2 tahun lalu kan punya grup band Kulhaya ya, sama Erwin Tonga dari Adatin ya. Nah, apakah ada rencana membuat album lebih biji lagi atau rencananya Ramadan ini bikin apa? Iya, jadi Bang Ramadan mau bikin ada mini album loh ya, 3 lagu rencana buat Ramadan ini ya. Jadi Ramadan ini Kulhaya akan mengeluarkan mini albumnya. Iya. Ya, mudah-mudahan nanti kita tunggu. Kemudian mungkin di ujung acara ini di Grace Rock itu ada satu pentolannya yang jadi ustadz ya, Zulkarnain kalau nggak salah ya. Cuma kayaknya jalannya sedikit berbeda ya. Gimana? Jadi mantan penyanyi kita yang pertama itu. Oke, kita Boleh. kita akan asa-asa dulu, kemudian kita lanjutkan ya. Setuju ya jamaah ya, kita sambung 10-15 menit ya. Untuk muadzin silahkan untuk ada bisa. Baik, kita lanjutkan. Tadi tentang Zulkarnain ya. Apakah masih bermain musik atau benar-benar sudah meninggalkan? Gitaris ya? Dia penyanyi. Oh, vokalis ya. Jadi dia jadi muridnya Pak Abu Bakar Basir, lebih ke mujahidin. Apa itu gerakannya? Ya, naik bukan. Tapi masih nyanyi. Bukan profesi ya, tapi kadang-kadang dia datang ke kafe. Mungkin dia misinya ada apa itu? Karena sebelum ikut mujahidin, dia itu tabligh juga. Jadi memang ada dakwahnya, hero dakwahnya buat musik. Ya gitu. Baik, jamaah ada yang ingin bertanya ke sisi kiri kalau ada yang bertanya. Ada yang kiri. Di tengah, ibu-ibu belum ada yang bertanya. Kalau yang tadi pertanyaan tadi dari Mbak itu nanti tolong ibu-ibu bantu jawab ya. Oh ada, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pengalaman selama berkecimpung di musik rock, bagaimana menyikapi kalau putra-putra dari mas-mas bapak-bapak ini ingin terjun ke musik rock juga, dan apa saran kalau misalnya dari kita-kita ini ada anak-anak kita yang ingin juga tertarik ke dunia musik rock itu. Terima kasih, begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jawab ya Bu ya. Saya sama anak saya pun nggak menganjurkan dia untuk
yang saya batasi hal yang kurang baik ya. Gitu. Untuk kalau ada generasi muda yang ingin terjun ke dunia musik, ya selama diambil sisi positifnya sih tidak ada masalah. Dan tergantung juga dari lingkungannya, mungkin lingkungan juga sangat berpengaruh. Jadi bergaulah dengan orang-orang yang soleh, pemusik pun yang soleh. Jadi bukan hanya orang-orang yang di mesin, musik pun yang soleh. Gitu, masih dulu gitu, sama bersama. Kalau saya, kalau bisa anak saya nggak main musik. Dan alhamdulillah anak saya dua-duanya kuliah. Sambil saya contohkan ini bapak ini susah. Bukannya nggak bersyukur ya, tapi ada kalau pemusik yang jadi seperti teman-teman kita yang sedang Gigi, Dewa, gitu kan. Itunya enak. Tapi lihat musisi-musisi yang di bawah dari saya juga lebih banyak lagi. Jadi saya pilih ke anak saya kasih option. Kalau kamu jadi musisi, kamu harus siap seperti bapak. Yang tidak setiap hari ada uang, ada kamu kayak kepingin sesuatu, kamu langsung bisa dapat. Bisa seperti itu kalau kamu memilih sebagai musisi. Tapi kalau kamu sekolah yang ya minimal kamu S1, itu kamu nanti bisa menentukan apa itu. Ya namanya kantoran kan pasti rutin ya. Ada salary yang istiqomah lah, dalam bulan 10 juta, bulan 5 juta, itu lebih baik gitu. Dan anak saya sebetulnya awal dulu saya arahin ke musik. Anak saya pertama belajar piano, terus anak yang saya kedua saya ajarin gitar, baru pegang gitar udah putus udah nggak apa-apa, udah nggak bisa. Tapi nyanyi, ya sempat saya bikinin satu lagu di YouTube saya itu ada. Nah terus kemudian kalau seandainya ada tadi yang anak-anak muda, generasi muda yang ingin belajar musik, saya tetap mendukung karena musik ini sudah seperti sains, sudah bukan sekedar kejar-kejar di pinggir jalan juga. Musik ini luar biasa juga, tapi bisa menaikkan derajat dia sebagai manusia ya, sebagai SDM-nya itu bisa luar biasa juga gitu. Ya kalau kita di sini ya siapa kita sebutlah satu nama sebulan lah gitu ya, begitu dia sosok sebagai musik itu yang terlihat itu kan sekarang kita ukurannya materi ini, ya. Wah ini sih rumahnya besar juga gitu ya. Artinya, nah selain itu sebagai sains tadi itu ilmu pengetahuan itu musik ini juga bisa membuat orang ini menaikkan ininya ya kalau di sekolah gradasi inilah sarjananya gitu ya, itu bisa tinggi juga gitu. Jadi gak bisa kita menyepelekan apa itu musisi gitu ya gitu. Baik, saya membuka kesempatan lagi kalau ada yang ingin bertanya. Kalau memang tidak ada, ada, silakan. Baik. Di sini hadir juga salah satu guru kita di Masjid Al-Barkah, Ustaz Nofri. Nanti menjadi penutup dari acara kita nanti, menanggapi, memberi respon atas diskusi kita, bincang-bincang santai kita malam ini. Silakan, ada yang ingin bertanya? Ya ini Mas Beni, penulis lagu Pika Mambo dan Ben Mesir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pertemuan ini beri keberkahan oleh Allah dan menjadi golden moment ke depan buat kita semua. Saya ingin minta tips dari guru saya. Salah satu guru saya menurut saya masih dikempur dari tahun 2006-2007 dia selalu mengajak saya untuk menjaga mulut di studio utama. Karena hidup dibagi tiga ya, waktu kerja, waktu ibadah, dan waktu istirahat. Saya pengen minta tips bagaimana menyikapi agar kita istiqomah sampai mati, Ustaz. Karena kan mengajak diri sendiri, mengajak keluarga itu kan berat. Apalagi ada hadis, apabila kerjakan 40 hari tak terlepas takbiratul ula, maka dijauhkan dari sifat munafik
dan diharapkan api neraka menyerang sadar kita yang terberanikan di lingkungan sekitar. Saya minta tips dari sahabat-sahabat saya sekalian, Mas Iqbal dan Mas Edi Gembur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tips untuk supaya istiqomah ya. Iya. Jadi kalau mau istiqomah dalam amal itu, kalau saya hadirkan fadilahnya dalam setiap amalan. Jadi kalau maghrib ini yang saya tahu ada keutamaan baca surat Alif Lam Mim Sajadah sama Amul, ya. Maka saat dia istiqomah baca itu, dalam satu riwayat nanti akan dibangunkan satu surga di tengah, satu istana dalam surga. Jadi kalau kita hadirkan itu, kita akan semangat. Gitu. Terus kayak menjaga wudhu gitu ya, menjaga wudhu. Kalau kita malas, ya wudhu, langsung hadirkan bagaimana keutamaan orang ini menjaga wudhu. Seperti Bilal radhiyallahu, ya masih di dunia, tapi ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, beliau mendengarkan langkah Bilal radhiyallahu tidak ada di dalam surga. Nah itu kan keutamaan daripada menjaga wudhu. Jadi kalau kita pengen istiqomah, ya yang jelas yang pertama zakat baik kepada Allah SWT. Zakat baik kepada Allah SWT, bahwa Allah SWT selalu memberikan taufik kepada kita. Dan yang kedua, buat saya kita dihadirkan fadilah dalam setiap amal. Bisa paham ya? Baik, Pak. Kita ada tambahan dari Bang Ahmad. Kalau saya tuh masih belajar, jadi sampai ini beliau guru saya dari Mas Edi. Jadi itu penjelasan yang sudah jawab Mas Edi. Oke, maksudnya. Baik, kalau tidak ada lagi, kita akan tutup bincang iman kita malam hari ini. Mungkin sebagai closing statement dari Mas Edi Gembur dan Bang Anwar, mungkin ada yang ingin disampaikan, motivasi kepada jamaah yang juga malam ini bisa belajar dan mendapatkan sharing dari sisi kehidupan Mas Edi dan Bang Anwar. Silakan. Sesungguhnya Allah SWT itu telah meletakkan kebahagiaan, kejayaan kehidupan kita, manusia, bahkan jin di dunia maupun di akhirat ini hanya dalam mengamalkan agama secara sempurna. Yakin kepada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yakin terhadap sholat khusyuk wal khudu', kemudian yakin dengan ilmu ma'azikir, kemudian yakin dengan sifat-sifat Rasulullah SAW, dengan akhlak Rasulullah SAW. Ada kita, bagaimana kita bisa berusaha untuk mendapatkan sifat-sifat sebagai sifat Rasulullah SAW. Meskipun susah, tapi kita berusaha untuk meniru itu. Terus yang kelima, belajar ikhlas, ya, kita jaga keikhlasan kita. Terus yang terakhir sebetulnya yang paling penting untuk menjaga keimanan kita ini, bagaimana juga kita harus hari-hari kita sampaikan ajakan-ajakan, hari-hari kita berdakwah kepada sesama teman kita, atau paling tidak di bawah kita, istri kita, anak kita, suami kita, atau teman-teman kita. Ya itu pesan saya, insya Allah. Ini pesan buat saya juga, teman-teman. Boleh masalah. Kalau saya berusaha untuk selalu dalam kebaikan, jadi penting untuk semuanya, dari hal yang sekecil apapun dan profesi apapun, kita berusaha selalu dalam kebaikan itu. Terima kasih Bang Anwar. Baik, kami persilahkan Ustaz Nofri untuk memberikan komentar atas perbincangan malam hari ini. Kami beri kesempatan, silakan Ustaz Nofri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam. Perkenalkan nama saya Nofri Bramisa juga, Jamaah Masjid Al Barakah. Ya,
ngaji di sini juga sama seperti teman-teman semua. Istiqomah ini para ulama pernah membuat suatu ungkapan, al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi permintaan untuk istiqomah ini permintaan yang besar, bahkan lebih susah daripada mampu berjalan di atas air, lebih susah daripada bisa terbang. Maka para ulama menyebutkan istiqomah ini lebih baik daripada 1000 karomah. Kenapa? Karena istiqomah ini menjadi husnul khotimah. Istiqomah ini menjadi husnul khotimah. Maka teman-teman semua, kalau yang pengen istiqomah, itu permintaan yang besar. Dan kalau kita punya permintaan yang besar, harus ada pengorbanan yang besar juga. Nggak mungkin kita minta hadiah besar, cuma usahanya kecil. Katanya high risk, high return, katanya bahasa ekonominya kan. Resiko besar, dapatnya juga besar. Maka saya mendengar pengalaman hidup guru-guru kita yang ada di sini, Tuan Edi dan Mr. Anwar. Saya ingat suatu ungkapan yang disebutkan, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dan dengan agama hidup menjadi terarah. Jadi semuanya itu, seni itu bukanlah suatu aib. Bahkan seni itu bagian dari agama kita. Seni itu bagian dari agama kita. Kalau seni bukan bagian dari agama kita, tidak mungkin Rasulullah bersabda, "Laisa minna man lam yatawalla bil Qur'an." Tidak termasuk golongan kami, kata Nabi, siapapun yang tidak melakukan Al-Quran, mengindahkan bacaan Al-Quran. Bahkan salah satu mukjizat terbesar yang diturunkan kepada Nabiullah Daud berkaitan dengan seni. Nabiullah Daud itu kitabnya Mazmur. Mazmur itu lagu atau nyanyian-nyanyian, pujian-pujian. Mizmar itu dalam bahasa Arab artinya suling. Maka semua itu punya dua sisi mata uang, ada yang baik dan ada yang buruk. Maka tinggal kita yang memilih nanti sisi mana yang akan kita pihaki nanti. Di sisi mana kita berpihak. Walaupun banyak yang bilang ini haram, ini halal. Ya. Ini halalnya tidak mutlak, haramnya juga tidak mutlak. Halalnya tidak mutlak, mubahnya tidak mutlak, haramnya juga tidak mutlak. Maka siapa yang mampu memanfaatkan apa yang telah Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkan. Karena ini bukan ranah saya. Datang ke para musisi, suara sember, nyanyi kan, bukan malah dengerin mereka kabur. Tapi kalau beliau-beliau yang datang aman, insyaallah. Iya, beliau-beliau datang aman. Maka ini medan dakwahnya para rocker-rocker zaman bahla dulu ya. Rocker-rocker syariah katanya sekarang yang bersertifikasi halal. Maka ini manfaatkan, karena tidak semua ustaz bisa masuk bidang-bidang. Jadi semua ada pada porsinya masing-masing. Al-adlu itu bertindak adil itu apa? Wal musyayyi fi mahalli, meletakkan sesuatu sesuai dengan porsinya masing-masing. Mudah-mudahan dengan sharing yang sudah dibagi oleh teman-teman kita semua pada malam hari ini memberikan kita inspirasi bahwa dimanapun kita berpijak sekarang, walaupun dulu kita pernah berdosa, walaupun dulu kita pernah salah, pintu Allah untuk kembali selalu terbuka. Ingat sabda Rasulullah, apa kata Rasulullah? Innallaha la yamallu minal maghfirah ma lam tamallu minal istighfar. Allah tidak akan bosan membuka pintu maghfirahnya untuk kita semua selama kita tidak bosan minta ampun sama Allah. Allah nggak bosan ngampunin kita selama kita nggak bosan minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutup yang sangat indah dari Ustaz Novi, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari kajian santai kita ya malam hari ini. Dan kami merencanakan akan mengadakan lagi bincang Al-Iman
ini setelah bulan puasa dengan menghadirkan insyaallah Ibu Renia Yusman dan Efrin Edani ya, juga seorang musisi rock. Mudah nanti bisa kita laksanakan di sekitar bulan Mei. Baiklah Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Barakah, kita tutup pertemuan malam hari ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan di hati jamaah sekalian. Tentu semua itu adalah karena kekurangan dari kami. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Terima kasih Bang Anwar, terima kasih Mas Edi Guntur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa nanti setelah sholat isya kita ada sedikit penganan di bawah ya, sama-sama kita ngarium di teras bawah. Baik, sebelum kita sholat isya mau foto bersama dulu ya.